wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat malam sahabat Abi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di webinar rutinan Abi setiap minggu malam. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendaknya kita masih diberi kesempatan bisa ikut kajian webinar Abi. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebelumnya mari kita buka webinar pada malam ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Yuliani yang malam ini selaku host di webinar kajian rutinan ABI dan juga selaku musyrifah di Rumah Tahfiz Al-Amalu Bil Iman Asrama Akhwat. Sebelumnya apa kabar sahabat Abi? Saya ingin bertanya untuk Ukhti Alsa Ainiyah, bisa nyalakan mic-nya? Ukhti Alsa Ainiyah atau siapa? Ya. Atau ini. Ukhti Marisa Duyanti. Assalamualaikum. Ukhti Marisa Duyanti. Tidak jawaban. Ya. Kita lanjut saja ya. Insya Allah pada sehat walafiat. Pada malam hari ini webinar Abi dengan tema menjadi Muslim profesional. Saya kenalkan penulis. Al-Amalu Bil Iman, bedah buku bekerja dengan iman seri 1. Berikut profil penulisnya, yaitu Ustadz Hadi Busono. Biasa disebut Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Lahir 60 tahun lalu di Lamongan, Jawa Timur, sebuah kota pesisir yang indah. Riwayat pendidikannya sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan pasca sarjana magister manajemen Universitas Indonesia. Berbagai pekerjaan telah dijalani mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau biasa dikenal dengan outsourcing. Ya. Kegiatan sosial, pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Al Hidayah Indonesia. Saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, sebagai tempat santri hafiz Al-Quran dan pembelajaran bekerja dengan iman. Buku ini adalah buku ketiga seri Bekerja dengan Iman. Seri pertamanya yaitu Bekerja Mendapatkan Rezeki Tidak Sekedar Upah atau Gaji. Seri keduanya Kesabaran Itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemenangan. Kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ayat-ayat Al-Quran dan hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah
dan akan dilaluinya. Ya, kita langsung saja ya. Mulai webinar pada malam hari ini, waktu dipersilakan Ustadz Ahmad Hadi Busono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengumpulkan kita di sini untuk menelaah ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulnya. Salawat dan salam kita arahkan ke junjungan kita Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu yang agak secara umum nanti banyak sekali pengembangannya. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk mengenalkan dulu host kita. Tadi sudah disebut-sebut mengenai Al-Amalu Bil Iman. Ini adalah suatu yayasan yang berdiri 3 tahun yang lalu dengan misi adalah mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, integritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Ini adalah misi kami dan ini sudah disusun dalam suatu portfolio atau lantai dasar dari Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Yang pertama adalah dalam buku yang konsep-konsep Al-Amalu Bil Iman diketengahkan. Lalu ada kajian-kajian di dalam video bekerja dengan iman. Yang ketiga diimplementasikan di dalam pondok tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Kalau ada kesempatan silakan mampir kalau tertarik dengan misi bekerja dengan iman yang dimaksud tadi. Lalu hari ini adalah siarnya melalui webinar bedah buku dan webinar kajian bekerja dengan iman. Berganti-gantian dengan Ustadz dan Ustazah. Jemaah webinar yang dicintai Allah, insya Allah gitu, kita akan berkembang terus dengan sejumlah aktivitas yang insya Allah akan mendalami tentang ilmu Al-Quran yang lebih dalam dan mengimplementasikannya di dalam dunia kerja, dunia amalan-amalan kita sehari-hari. Bukunya baru ada 3, insya Allah sedang dalam penulisan yang keempat. Yang pertama adalah konsep bekerja dengan iman, tidak sekedar mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah dan gaji. Jadi kalau bekerja itu usahakan mendapatkan rezeki, karena rezeki itu tidak habis-habisnya. Kalau gaji dan upah itu sebulan juga habis gitu. Lalu menjalankannya yaitu dengan sabar. Ini ditelaah lebih jauh karena memang sabar itu merupakan sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mengenai sabar dan kesabaran. Lalu buku ketiga adalah hijrah. Bagaimana kita bisa hijrah ke sana gitu. Menjadi bekerja dengan iman agar mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Buku ini sudah dapat dibeli di Gramedia atau toko online, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu tinggal sebutkan saja bekerja dengan iman nanti muncul. Atau versi digital di Google Playbook atau di Gramedia online. Enggak mahal, yang versi digital itu semangkok bakso aja 30 ribuan gitu. Bapak Ibu sekalian,
pecinta Al-Quran. Hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan mengenai Muslim profesional. Nah, sebelumnya ada dua istilah ya, Muslim profesional atau profesional Muslim. Nah, coba jamaah ada yang bisa menjelaskan ke saya bedanya Muslim profesional dan profesional Muslim. Angkat tangan, nanti dapat hadiah. Hadiahnya doa, kebaikan dari saya, dari jamaah yang lain. Nah, silakan ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Raise hand, raise hand. Apa bedanya Muslim profesional dan profesional Muslim? Nah, Izin Ustaz jawab ya, silakan. Siapa nih? atas nama Corinda Ustaz yang baru Dari mana? hadir tiba. Dari mana asal? Dari Sulawesi Barat Ustaz. Oh, alhamdulillah jauh, tapi suaranya jelas. Mangga, silakan. Yes, saya kalau menurut saya Muslim yang profesional itu ya Muslim yang tidak apa ya, yang ketika mendapatkan informasi tidak langsung membagikan begitu saja, Ustaz, tapi dicari dulu infonya apakah betul-betul atau tidak, Ustaz. Yang Muslim yang tidak profesional itu ya langsung main vonis aja dengan pendengaran walaupun itu belum ada fakta yang mendukung. Oke. Kalau profesional Muslim? Halo. Jadi tadi yang dari Sulawesi Barat menjelaskan bahwa Muslim yang tidak profesional itu Muslim yang tidak apa ya istilahnya tidak berpikir panjang gitu ya, asal mengambil keputusan gitu ya. Baik, ada yang lain mungkin punya pendapat profesional Muslim dan Muslim profesional apa bedanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Kamelia, apa kabar? Sehat-sehat Ibu? Sehat. Kalau menurut saya Muslim yang profesional itu yang pertama mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, kita juga harus mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian terhadap kehidupan kita harus cerdas tentang menerima informasi menerima informasi apakah itu hoax tidak. Terus kalau kehidupan kita penuh dengan musibah, kita harus menampilkan hikmah di sebuah musibah itu. Kemudian informasi yang sudah kita dapatkan harus dicek kebenarannya, tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain, selalu menjaga lisan, perbuatan yang dilarang Allah. Itu menurut saya. Iya, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah Bu Kamelia. Sama dengan tadi yang sebelumnya, salah satunya adalah muhasabah. Itu artinya mengecek dulu kalau ada masalah, tidak terima, itu saja. Baik, saya jawab saja. Bedanya Muslim profesional dan profesional Muslim itu adalah kalau profesional Muslim itu profesional dulu, baru Muslimnya di belakang. Seperti contoh, profesional itu seperti dokter, pengacara, terus sekarang juga ada guru-guru itu juga profesional. Terus ada segala macam, tukang las itu juga ada profesional. Jadi sesuatu pekerjaan yang sifatnya ahli keahlian dan punya sertifikasi biasanya.
mengajar bahasa Arab pun sekarang sudah ada sertifikatnya, ada apa namanya kurikulumnya dan sebagainya. Itu profesional. Jadi pengacara dulu, jadi dokter dulu, baru dia belajar tentang Muslim, baru belajar tentang bagaimana kontribusi dia dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari belajar agama, dari belajar karena mungkin pada saat mendapatkan profesinya itu agamanya nggak terlalu kuat. Kadang-kadang hanya mendapat dari SD, SMP gitu ya. Terus dia lulus universitas, jadi dokter, jadi ini. Nah, baru setelah mempunyai profesi yang kuat, dia baru sadar. Baru mendapat hidayah dari Allah. Wah, saya harus belajar sholat yang lebih baik. Saya harus baca Al-Quran dan sebagainya. Itu profesional Muslim. Lalu kalau Muslim profesional, itu Muslimnya dulu. Dia belajar agama dulu dari madrasah, dari aliyah, dan seterusnya, diperdalam agamanya, baru dia masuk dunia kerja. Masuk dunia kerja, dia mencari kompetensi, entah jadi guru, entah jadi peneliti, dan seterusnya. Jadi Muslimnya dulu, baru dia belajar mengenai profesinya. Macam-macam, bisa macam-macam. Nah, profesi ini seperti tadi Bu Kamila sampaikan, itu dijelaskan gamblang sekali dengan di Al-Quran. Nah, itulah yang kita pelajari malam ini, insya Allah bisa menambah wawasan kita. Apa sih yang dituntut menjadi seorang profesional bagi kita yang sudah belajar agama? Atau sebaliknya, apa yang dituntut oleh seorang profesional untuk menjadi Muslim? Tapi saya tidak membahas mengenai Muslimnya ini, karena itu wewenang dari ulama-ulama yang lebih pintar dari saya. Jadi saya bicara profesionalnya aja, karena memang latar belakang saya lebih banyak ke profesi. Baik, insya Allah saya mulai. Nah, sekarang apa sih yang disebut profesional itu? Nah, di secara umum nih, secara umum diartikan bahwa sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran. Jadi kayak dokter itu dibayar berdasarkan kalau kita meminta jasanya, juga pengacara, juga tukang las, hitung harian, atau tukang batu, atau jadi hal yang sifatnya profesi, dan dia harus menjalankan itu secara profesional. Dia punya kode etik, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan profesional, dan seterusnya. Nah, bisa dibayangkan seorang dokter kalau dia tidak bertanggung jawab tentang profesinya, yang apa namanya bisa masalah dengan pasiennya, dan juga integritasnya. Dia juga harus mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang pengacara misalnya. Dia harus bisa merahasiakan komitmennya gitu. Jadi mempunyai perilaku profesional. Disingkat, mempunyai kemandirian. Jadi memang profesi adalah mandiri, mempunyai dedikasi, diserahkan hidupnya itu untuk kepentingan profesinya. Lalu dia punya tanggung jawab sosial. Banyak sekali ini istilah-istilah di dalam profesional, namun saya mencuplik yang utama saja. Demikian juga di Al-Quran juga banyak sekali itu kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang profesional. Profesional, teman, saya ambil bagian-bagian yang paling penting saja. Kalau bisa dikaji lebih dalam itu banyak sekali. Baik, saya lanjutkan. Ini surat An-Nahl 97, ini yang menyangkut profesional. Barang siapa mengerjakan amal soleh, itu amal soleh itu adalah amalan atau aktivitas atau pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Jadi Allah sudah menjamin di sini bahwa kalau kita bekerja berdasarkan iman dan amal soleh, akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Nah, ini intinya. Jadi kalau kita amal soleh ini salah satu bentuk daripada
profesional kita di dalam Al-Quran. Itu dibentuk dari etika kerja. Etika kerja. Jadi dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai etika kerja. Sabar, ikhlas, lalu komitmen. Nah, nanti saya jelaskan sedikit mengenai etika kerja. Ini ada satu buku dari Kiai Haji Toto Tasmara halaman 73 yang menyebutkan tentang etika kerja. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dinandaskan pada suatu keyakinan. Ini adalah kalimat mengenai profesional. Ada semacam panggilan dari hatinya. Jadi profesional itu adalah panggilan dalam hatinya. Terus-menerus memperbaiki diri, mencari prestasi, bukan prestise. Dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik. Khairu ummah. Jadi ini yang disebutkan oleh Kiai Haji Toto Tasmara, membudayakan etos kerja Islami. Yang pertama adalah etos kerja itu adalah menghargai waktu. Waktu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diganti, tapi bisa habis. Semua orang mendapatkan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Namun hasil yang didapat dari waktu bisa berbeda antara seseorang dengan yang lain. Bahwa semua orang dalam keadaan merugi kecuali memanfaatkan waktu pemberian Allah untuk kebaikan dan amal soleh. Ini kita sudah kenal betul dengan surat Al-Asr, bahwa waktu yang dimiliki, yang diberikan Allah kepada kita ini akan bermanfaat atau tidak merugi bila digunakan untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Jadi hargailah waktu. Kalau kita menghargai waktu, Allah akan menghargai kita. Insya Allah. Lalu ini ada moralitas yang bersih. Jujur, ikhlas. Itu seorang profesional ya harus bersih, harus jujur, harus ikhlas. Bisa dibayangkan kalau seorang guru tidak bersih, tidak jujur, dan tidak ikhlas, bagaimana nanti muridnya? Itulah yang dijadikan komitmen atau kompetensi dari seorang profesional. Karena mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi takut berbuat kesalahan. Yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nah, semua pekerjaan kita, baik itu seorang pelukis, seorang musisi, seorang guru, seorang dokter, dan seterusnya, pekerjaannya itu selalu dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang di sekitarnya. Dan Allah akan memberitakan hasilnya kepada kita semua. Nanti pada saatnya, pada saat hari kiamat, kamu dulu begini, kamu dulu begitu, saya dapat laporan begini, begitu, dan seterusnya. Itu profesinya harus dijaga. Karena profesi ini sangat menentukan kehidupan kita di berikutnya. Komitmen. Nah, kalau sudah mempunyai suatu profesi, itu harus komit. Artinya harus fokus. Harus istiqomah. Jadi kalau seorang dokter jangan jadi pengacara gitu kan, atau seorang guru jangan jadi pengusaha gitu kan. Jadi ini nggak profesional akhirnya, tidak komit dengan apa yang dijadikan panduan hidupnya gitu. Itu etos kerja yang istiqomah, yang lurus di jalan kebenaran. Sekali ia merasakan jalan yang ditempuh atau pekerjaan yang dilakukan benar, dia akan komitmen dengan jalan atau pekerjaan. Assalamualaikum. 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 Masuk suaranya sih? Masuk, Pak. Oh ya, makasih.
Jadi tadi mengenai komitmen, seperti yang ditujukan cerita dari Rasulullah, wahai pamanku, demi Allah kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan agama ini, nah itulah bentuk komitmen Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah tidak komit waktu menjalankan perintah Allah, pasti kita tidak bisa webinar soal Islam hari ini, ya kan? Jadi semuanya itu harus dilakukan secara istiqomah. Seperti tadi saya bilang, kalau sudah jadi satu profesi, jangan ke profesi yang lain. Nanti kita lihat Rasulullah punya saran, percaya diri. Nah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat hanya orang-orang yang kafir. Jadi kalau sudah mempunyai satu profesi, itulah kekuatan kita. Hadapilah dengan tenang, dianggaplah sebagai tantangan, memberikan cahaya, kekuatan, dan keberanian di lingkungannya. Dia terus menyerukan semangat dan motivasi pantang menyerah dalam setiap tindakan yang diyakini kebenarannya. Dia percaya hanya Allah Ta'ala yang mendukungnya, melindunginya, dan memberi petunjuk atas apa yang dia lakukan. Nah, ini percaya diri. Ya, jadi tidak mungkin seseorang mempunyai berbagai macam profesi dan berhasil di berbagai macam profesi. Selalu ada satu yang fokus dan dia harus lakukan dengan percaya diri bahwa itu akan menghasilkan yang lebih baik. Nah, ini yang penting adalah efisien dan produktif. Etos kerja yang disebut di Al-Quran adalah efisiensi. Segala sesuatu dilakukan dengan efisien. Tidak mengambur-amburkan, tidak dengan boros, karena boros adalah temannya setan. Itu di Al-Isra 26-27. Dari sisi ini kehidupan akan lebih produktif karena efisien. Nah, ini salah satu teman seperjuangan yang mempunyai komunitas muslim profesional di Eropa, sudah sangat besar, dan bukunya itu buku tentang muslim profesional. Mereka menghadapi hal yang sama dengan kita. Nah, itu menjadikan muslim ini profesional. Dan beliau ini karena sudah komunitas, banyak sekali tulisan-tulisannya mengenai profesionalisme muslim. Ini kelebihan daripada seorang muslim profesional adalah berkah. Karena kita mendapatkan berkah atas keimanan kita. Sangat penting bagi kita untuk memiliki berkah ini dalam bentuk energi, fokus, yang kita butuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang kita kerjakan. Tetapi tanpa berkah, Anda tidak akan menghasilkan sebanyak yang dapat Anda lakukan. Berkah adalah produktivitas spiritual Anda. Jadi dengan muslim tadi, dengan keimanan kita menjadi profesional, itu sebetulnya memberikan berkah kepada kita ya dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk perlindungan, dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menjadi lebih produktif dibanding yang lain. Itu keuntungannya Islam, karena Allah menjanjikan berkah, energi, fokus, dan seterusnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tadi sudah sebutkan istiqomah jalan lurus, jadi jangan belok-belok, karena menghabiskan energi dan waktu kalau kita berbelok-belok. Kita harus fokus dan agar efisien. Nah, ini yang tadi disebut di awal, seorang profesional itu adalah mandiri. Jadi seorang dokter itu ya karena dia harus menghadapi pasiennya sendiri, ya dia harus mandiri. Tapi dia harus sinergi ya dengan susternya, dengan toko obat dan sebagainya. Kemandirian adalah etos kerja yang diajarkan Rasulullah. Ini salah satu hadis yang terkenal. Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari tangannya sendiri. Jadi tidak mau disuapin, tidak mau dibantu, dan seterusnya. Melahirkan jiwa yang merdeka. Mandiri adalah
melahirkan jiwa yang merdeka dan tumbuhnya inovasi dan kreativitas, serta mampu mengaktualisasikan asetnya, kemampuannya melahirkan sejuta kebahagiaan atas hasil kerja dan karya dari keringatnya sendiri. Sebagai contoh seorang pelukis tadi ya, dia mandiri. Nggak mungkin kan di melukis itu dibantu sama orang lain gitu kan. Karena dia mandiri sehingga dia merdeka menumpahkan semua kreativitas dan inovasinya. Sama juga dengan ilmuwan gitu ya yang menciptakan peralatan atau komputer atau programmer gitu dan sebagainya. Dia mandiri, mampu mengaktualisasikan apa yang dia punyai, kemampuannya, dan melahirkan sejuta kebahagiaan atas hasil kerja dan karya dari keringatnya sendiri. Dia akan malu memperoleh sesuatu secara gratis atau yang bukan dari keringatnya. Itu mandiri, seperti yang tadi disebutkan di kaidah umum tentang profesional. Nah, ini yang paling penting nih. Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah yang disia-siakan ya Rasulullah? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ini riwayat Bukhari 6015. Di sini Rasulullah sudah memprediksi bahwa segala sesuatu nanti akan dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya atau orang yang ahli di bidangnya. Kalau bukan ahli akan kehancurannya. Makanya semua sekarang hampir semua aktivitas profesional mempunyai kompetensi, standar kompetensi, ada apa namanya ujiannya, ada sertifikasinya. Lalu pekerjaan-pekerjaan juga sekarang menuntut sertifikasi masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, muslimin, muslimat, masuk dunia profesional, cobalah mencari sesuatu yang cocok dengan dirinya, yang bisa tadi mencurahkan segala kreativitas dan komitmennya di dalam satu profesi. Kalau profesinya penjahit, ya di sanalah fokus istiqomah. Curahkan semua kreativitas inovasinya, waktunya untuk menjadi seorang penjahit yang profesional. Nah, ini Rasulullah bilang, kalau seorang penjahit baju dikerjakan oleh tukang batu, ya hancur. Ya kan bajunya juga hancur. Seperti itulah. Nanti semakin lama semakin dituntut profesi-profesi ini yang ahli di bidang masing-masing. Ahli komputer juga sudah ada sertifikatnya. Ahli programmer juga demikian. IT juga punya sertifikasi dan seterusnya. Oleh karena itu, inilah Islam menjawab tantangan zaman. Dari 1400 tahun yang lalu sudah dicanangkan bahwa seorang profesional dibutuhkan nanti di masa depan. Seorang yang mandiri, seorang yang ahli di bidangnya, seorang yang tidak menyia-nyiakan waktu dan seterusnya. Itu sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu, walau alam. Nah, lalu Allah sudah menjelaskan bahwa peluangnya itu di dunia ini sangat besar bagi orang-orang yang profesional. Apabila salah telah dilakukan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini peluang kita adalah penduduk kita 270 juta, 87% Muslim, sumber daya alam melimpah, iklim tropis di antara buna-buna dan lain-lain. Banyak sekali karunia Allah yang dicurahkan ke bangsa kita ini. Nah, kita tinggal bagaimana menjadi seorang profesional Muslim,
akhirat. Halo, masih ada suara saya? Ada, Pak. Halo, Sudah ada. halo, Sempat terputus. apa sudah terputus? Putus, Ada, putus. Pak. Masih ya? Sudah aman, Pak. Halo, ya suaranya kadang-kadang terputus di sini. Kita Masih terputus, Pak, suaranya. Ustazah di dulu untuk mungkin bertanya dengan yang lain. Sepertinya Bapak terlempar. Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Sepertinya ada kendala jaringan. Oh, Assalamualaikum, Bapak. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Nah, udah dengar suara saya? Assalamualaikum. Sudah, Bapak. Ya, sudah. Udah ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi tempat terputus. Mohon maaf, jadi ada agak gangguan. Nah, ini ikrar kita. Aku seorang muslim profesional yang ahli dalam bidangku. Lalu memiliki etos kerja, disiplin, loyalitas, menghargai waktu, dan seterusnya tadi. Nah, itu kita bentuk di dalam amal soleh. Allah penolongku karena ketakwaan ibadahku. Aku siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan setiap peluangku. Ini harus diikrarkan oleh setiap muslim yang masuk di dunia profesional untuk dapat kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah ikrar yang kita harus mulai dari diri kita masing-masing agar kita mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan hari ini saya cukupkan. Ini ada satu kegiatan al-amalu bil iman untuk Bapak-Bapak Ibu yang ingin mengambil profesi tentang Al-Quran. Kita siapkan weekend mengaji itu setiap Jumat sore, Ahad sore, mulai dari belajar baca dari nol sampai al-akhir, atau ada yang menambah hafalan atau memperlancar hafalan, membetulkan bacaan, kajian Al-Quran, apa saja tentang Quran. Nah, itu kita punya tim pengajar yang sudah ahli di bidang pendidikan agama, ada yang memiliki sanad, Ustadz Sri Rahmawati, Ustazah Sri Rahmawati, Ustadz Bahrul Ulum. Beliau yang akan membimbing kita, dan beliau dibimbing oleh Syekh Husni Mubarak. Jadi generasi ke-28 dari Rasulullah. Bila ingin memanfaatkan waktu libur, terutama pada bulan puasa ya, daripada diisi dengan hal yang tidak bermanfaat malah menggugurkan puasa, datang aja ke pondok. Kita sama-sama memperdalam Al-Quran. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Ini ada sedikit
Ada video. Alhamdulillah, silahkan berjoin. Baik, saya kembalikan waktunya ke Ustazah Ade Irma untuk melanjutkan tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom chat atau bisa mengangkat tangan. Silahkan. Ya, ini udah ada yang angkat tangan. Ukhti Kamelia. Bisa di open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya, semasa kita kuliah, di dalam hati ingin sekali mengambil jurusan agama. Tetapi karena di kampus kita tidak terdapat jurusan agama, kemudian kita memilih jurusan yang lain. Seperti bahasa Inggris. Kenapa kita pilih jurusan itu? Karena kita juga mencintai jurusan tersebut. Kemudian ketika kita sudah tamat, apa yang tertanam di hati ini ternyata terlaksana. Akhirnya kita mencintai mengajar dan sering diberi di pekerjaan kita itu jurusan agama yang tidak sesuai dengan ijazah kuliah kita. Tetapi kita menikmati yang profesi yang kita pegang saat ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah kita tidak bisa menjadi muslim yang profesional kalau sirkulasi ceritanya seperti itu? Terima kasih Uti Kamelia. Ini mengenai perbedaan pendidikan dengan profesi. Iya. Banyak sekali sering terjadi memang berbeda antara pendidikan dan profesinya. Jadi ada dulu seorang teknis, insinyur sekolahnya, ternyata jadi presiden. Profesinya sudah berubah. Jadi profesi itu tidak tergantung dari pendidikannya. Itu adalah pilihan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pilihan dan petunjuk dari Allah Subhanahu. Yang penting adalah yang tadi lakukan dengan secara profesional apa yang telah ditentukan. Itu enggak tergantung dari pendidikan. Dan karena kadang-kadang pendidikan itu tidak memberikan ilmunya, tetapi memberikan attitude-nya, memberikan kebiasaannya, memberikan segala sesuatu yang diperlukan pada saat menjalani profesinya. Nah, jadi misalnya seorang teknis, dia diajari segala sesuatu menganalisa secara teknis. Lalu dia dituntut menjadi seorang manajer. Yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan teknisnya. Namun menjadi seorang manajer itu ada hal yang perlu diketahui tentang yang tadi itu. Logika, tentang cara menghitung dan sebagainya yang dia dapat pada saat belajar teknis. Jadi segala sesuatu yang dijalani itu tidak akan merugikan
karena itu insya Allah akan menambah kekuatan kita dalam menjaga keprofesionalitas kita, dan nggak perlu disesalin karena itu adalah sudah jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita belajar. Jadi itu sudah biasa. Jadi antara profesi dengan pendidikan itu berbeda. Memang ada yang sama, misalnya dulu jadi sekolah kedokteran gitu, jadi dokter gitu. Iya, iya. Ada sekolah teknis jadi insinyur dan mengerjakan bangunan. Tapi tidak 100%, tidak semuanya begitu. Itu tergantung jalan hidup yang dia tempuh. Saya kira itu Ibu Kamila, dan itu nggak usah khawatir, itu memang Alhamdulillah, petunjuk dari. makasih banyak Ustaz. Iya. Oke. Ada lagi yang bertanya, Taza? Ya, ini ada dari sahabat Abi yang ikhwan, Bapak Acorindam Syah, silahkan nyalakan mic-nya. Assalamualaikum Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Aki Aco. Maaf. Saya ingin bertanya, Aki Acorindam Syah, silakan. Terkait begini, Ustaz. Bagaimana ya menjadi Muslim profesional itu menghadapi kekeluargaan, Pak? Mengingat misalnya saya seorang seorang yang bisa diandalkan di suatu instansi, terus masih banyak orang lain yang mestinya lebih bagus kalau semisal itu yang saya angkat, namun karena faktor keluarga yang lebih dekat, yang lebih sering kayak lebih canggung aja, Pak, kalau misalnya dilangkai keluarga, padahal kan keluarga ini bisa dikatakan ya kurang mampu, Pak, kurang mampu dalam bidangnya tersebut. Terima kasih. Baik, Aki Acorindam Syah, terima kasih. Itu memang sering terjadi ya. Di dalam dunia pekerjaan mempunyai karyawan, terus ada prestasi atau enggak prestasi, ada mutasi dan sebagainya. Lalu kita dihadapkan pada satu sisi untuk memilih di antara mereka. Nah, sebetulnya kita sudah punya acuan tadi yang Rasulullah bilang, ada segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi suatu pekerjaan yang ditangani oleh orang ahli, ya itu tunggulah kehancurannya. Nah, ini sekarang masalahnya dihadapkan pada suatu persoalan yang nah, jadi tinggal yang diangkat yang dari keluarga tadi mesti dikasih tahu. Kamu diangkat itu bukan karena kamu pinter. Jadi harus dibuka saja. Nah, oleh Rasulullah dibilang kalau kamu nggak pinter di dalam atau nggak ahli di dalam pekerjaanmu ini, kamu akan menjadi masalah bagi dirimu sendiri dan bagi semua orang yang ada di dalam tim pekerjaan. Jadi harus dibuka. Oleh sebab itu kamu harus jadi ahli. Caranya bagaimana? Saya beri waktu 3 bulan kamu belajar. Nah, begitu. Itu solusi yang mungkin bisa diberikan. Kamu harus pinter. Karena kalau tidak pinter, ini merusak semua sistem yang ada di sini. Termasuk dirimu sendiri, kamu akan stres, kamu akan menghadapi persoalan-persoalan yang nggak akan bisa kamu selesaikan. Oleh karena itu belajarlah, kamu sekeribat. Jadi kita nggak menyalahin aturan dari Rasulullah tadi. Jadikanlah dia ahli. Kalau dia 3 bulan tetap nggak bisa ahli, ya ditanya lagi. Pasti dia akan mendapatkan masalah-masalah yang dia tidak mampu mengatasinya. Karena Rasulullah bilang bahwa kalau tidak ahli nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah. Percaya sama itu kalimat beliau. Dan saya sudah banyak sekali menghadapi seperti itu. Itu ya, Aki Ridamsyah, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya. Selanjutnya ada di kolom chat dari Ukhti Siti Fatona.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Salah satu ciri muslim profesional ialah ikhlas. Namun pada kenyataannya banyak sekali orang yang sulit mengaplikasikan ikhlas tersebut. Misalnya, ada orang yang berkata buruk pada kita, lalu kita merasa sakit hati dan sulit melupakan. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak mudah merasa sakit hati ketika ada perkataan buruk orang kepada kita? Dan bagaimana agar kita senantiasa ikhlas? Terima kasih Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Oke. Dalam mata pelajaran ikhlas itu pernah kita bahas mengenai masalah ini. Jadi seorang profesional itu istiqomah, lurus saja. Apapun orang katakan. Kalau itu memang merasa kita benar, itulah cirinya orang profesional. Seorang dokter yakin kalau dia diomongin sama susternya, kamu dokter kok nggak ngerti apa-apa dan sebagainya. Nah itu terus dia meleng gitu ya dia nggak profesional. Jadi profesional mandiri, tidak mendengarkan ucapan orang lain, meskipun dia buruk terhadap kita. Nggak usah sakit hati orang itu, masalahnya dia, bukan masalah kita gitu ya. Penting adalah kita lurus. Kita sudah ikhlas kok apapun yang diucapkan orang lain. Nggak perlu merasa sakit hati. Doakan saja si orang itu menjadi lebih baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cirinya orang profesional. Nah, jadi tidak terpengaruh oleh ya liar. Ya, harus istiqomah. Nggak usah dipikirin. Ya, semuanya kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah akan melindungi kita kalau kita istiqomah. Kita lurus, kita merasa benar kok gitu. Nah, mungkin pendapat-pendapat mereka ya jadi referensi aja. Di rumah dipikirin, benar nggak yang dia katakan? Nggak apa-apa, itu muhasabah. Jadi mengoreksi diri. Kalau memang kita ada, kalau kita merasa benar, jalan aja lurus, gitu kan? Nggak perlu sakit hati, nggak perlu apa namanya, terganggu dengan apa yang diucapkan mereka-mereka itu. Saya kira itu bisa menjawab pertanyaan, insya Allah. Ukti Siti Fatona. Ya, Ukti Siti Fatona berikut sudah dijawab oleh Ustadz Hadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indra Dwi Permana, Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya, apa ciri-ciri dari bahwa apa yang telah kita kerjakan dalam pekerjaan kita adalah merupakan suatu ibadah? Dan bagaimana upaya kita agar waktu yang dihabiskan untuk bekerja dihitung sebagai ibadah dan bukan dihitung sebagai buang-buang waktu yang sia-sia, bahkan menjadi mudarat. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Oke, Indra Dwi Permana. Mudah-mudahan, insya Allah. Dalam pelajaran bekerja dengan iman, itu kita mengajarkan bagaimana suatu pekerjaan itu supaya dilandasi dengan iman. Yang pertama adalah niat. Niat kita untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan sesuatu, itu niatnya seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Itu Rasulullah bilang, apapun yang kamu lakukan tergantung dari niatmu. Jadi kalau niat bekerjanya itu karena Allah, ya kamu mendapatkan aktivitas sebagai ibadah. Mulai dari niat. Kalau tidak diniatkan karena Allah atau orang lain atau sesuatu, iya karena itu. Misalnya contohnya begini. Itu kita keluar pintu nih, mau bekerja. Nah, niatnya seperti apa pada saat keluar pintu? Ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau. Engkau perintahkan saya untuk bekerja agar saya dapat memberikan nafkah sebagai tanggung jawab saya kepada keluarga. Itu niatnya karena Allah. Lain kalau misalnya saya bekerja ini karena mau mencari nafkah buat keluargaku. Jadi itu niatnya karena keluarganya, bukan karena Allah. Nah, beda sekali. Meskipun kelihatannya samar-samar sama. Jadi kita harus
apa namanya, kita sampaikan bahwa kita bekerja karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Ya, karena Allah perintahkan saya untuk mencari nafkah. Jadi itu yang disebut ibadah. Itu dari sisi niat. Lalu pada saat ikhtiarnya harus lurus. Artinya sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak boleh berbuat maksiat di dalam pekerjaannya atau kesalahan dalam pekerjaannya sehingga mengurangi nilai ibadahnya, tidak jujur, korupsi dan sebagainya. Itu akhirnya yang tadi diniatkan karena Allah lalu dicederai dengan ikhtiar yang tidak disukai sama Allah, pasti menjadi ibadahnya hilang. Nah, lalu apa yang dirasakan pada saat kalau kita memang bekerja ini diterima oleh Allah sebagai ibadah? Banyak sekali sebetulnya, cuman ya kita bisa memproyeksikan diri. Paling tidak adalah satu hal, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Itu kayak namanya hubungan itu yang bisa merasakan hanya dirinya dan Allah. Kalau kita ibadah kita diterima dan seterusnya pekerjaan kita dianggap sebagai suatu ibadah, kedekatan kita dengan Allah itu akan kita rasakan di dalam hati kita. Nah, itu yang bisa dilihat sendiri atau dirasakan sendiri bagaimana. Lalu itu gampang kok melihatnya. Kalau ada kesulitan, langsung kita komunikasi dengan Allah. Ya Allah, tolonglah saya lagi masalah ini. Langsung otomatis begitu. Itu karena kita dekat. Seperti orang kalau kita berteman dengan orang lain terus selalu mendampingi atau sama istri kita, dan kita tahu istri kita tahu menyelesaikan masalah, ya kalau ada masalah kan langsung ngomong. Itu kalau kita dekat dengan Allah, itu otomatis biasanya kalau ada masalah kita langsung berucap, ya Allah tolonglah saya, istighfar atau berzikir dan seterusnya. Itu ciri-cirinya yang bisa dilihat. Saya kira itu Kak Indra Dwi Permana, saya bilang Kak aja. Ya, berikut sudah dijawab oleh Ustadz Ahmad Hadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Akhi Muhammad Fikri Aslahuddin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi sempat tersinggung jika kita menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, maka akan datang kehancuran. Nah, jika di sekitar kita ternyata tidak ada ahli yang dimaksud, maka harus bagaimana Ustadz? Halo. Ya. Nah, seperti tadi, ya insya Allah saya bisa jawab. Aki Fikri. Kalau misalnya nggak ada yang ahli, ya harus cari ahlinya. Di sekitar kita nggak ada, ya kita cari dari sekitar di luar kita gitu. Kalau tetap nggak ada, ya ditunjuk salah satu dan dia harus belajar menjadi ahli, diberi waktu dan seterusnya. Banyak sekali yang dilakukan seperti itu, misalnya guru disekolahkan ke luar negeri supaya dia ahli, ya kan? Ada karyawan demikian. Supaya dia ahli di bidangnya. Kalau memang tidak ada pilihan lain, saya kira itu yang Rasulullah juga bersabda seperti itu. Hati-hati kalau sesuatu dikerjakan oleh bukan yang ahlinya akan rusak. Ya seperti orang listrik PLN dikerjakan oleh tukang batu atau tukang sayur gitu kan, nggak ketemu gitu kan, pasti akan rusak. Nah seperti itu. Jadi kalau memang nggak ada tukang PLN di sana, ya harus menyiapkan kadernya atau menyiapkan orang-orang untuk belajar mengenai itu. Kalau seperti itulah sabda Rasulullah, kita diingatkan supaya kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan hanya dengan kita menjadi ahli. Itu juga muhasabah buat kita harus memilih satu keahlian kita. Apa? Jangan menjadi macam-macam gitu. Kalau sudah jadi dokter terus jadi pengacara atau jadi dan sebagainya, itu maaf kalau tadi yang tersinggung. Tapi itulah Rasulullah sampaikan. Bukan saya yang sampaikan, tapi Rasulullah yang sampaikan di dalam hadisnya tadi. Baik, ada yang lain?
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa mengangkat tangannya atau menulis di kolom chat. Hmm. Baik, insya Allah semua bisa dipahamin ya arti profesional di dalam agama kita. Jadi profesional tidak hanya dibentuk dalam bentuk keahlian saja, tetapi dalam hal sikap mandiri, sikap disiplin, sikap komitmen, dan sebagainya. Seorang dokter atau seorang guru kalau tidak punya sikap mandiri atau tidak punya sikap komitmennya terhadap pekerjaannya, dia belum bisa disebut sebagai seorang profesional di dalam pekerjaannya. Ya seperti kita ya, karena apa? Yang menikmatin atau yang menggunakan jasa kita itu mengharapkan kita menjadi seorang profesional. Seperti kita perlu seseorang yang membetulkan televisi misalnya. Lalu ada tukang sampah datang. Oh, saya bisa kok menjalankannya. Betul, saya biasa di rumah juga saya betulkan sendiri itu TV. Yakin nggak kita? Enggak kan? Kita pasti cari tukang TV gitu kan, yang profesional di bidangnya. Nah, itu seperti itu contohnya. Meskipun dia ngomong saya bisa betulin TV kok di rumah saya. Nah, tapi kita sendiri jadi nggak yakin kan. Motor juga begitu, ada rusak motor misalnya. Itulah. Ada pertanyaan lagi? Oh. Baik, itu saja. Kalau memang sudah dimengerti, insya Allah. Kalau ada pertanyaan bisa chatting di WA grupnya. Atau ada usulan atau saran, silahkan. Atau kalau mau memperdalam lagi, datang ke pondok. Itu ada weekend mengaji kalau mau menambah ilmunya. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Hadi yang telah memberikan materi pada malam hari ini kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.